Sobat Media Komsos yang terkasih, bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya Rosi. Kali ini kita berada di Rumah Unio di Kubu dan telah hadir bersama saya ada Ketua Komisi GPIC Keuskupan Ruteng, ada Romo Marten. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Selamat pagi dan kabar baik selalu. Terima kasih. Romo, hari ini kita mau berbincang-bincang tentang salah satu program Keuskupan Ruteng, yaitu Paroki Ramah Anak yang dimotori oleh Komisi GPIC Keuskupan Ruteng. Dan di Rumah Unio ini ada kegiatan. Mungkin Romo bisa ceritakan kegiatan apa yang sedang dilaksanakan sekarang? GPIC Keuskupan Ruteng ini lagi mensosialisasikan satu gagasan besar yang kita sebut pastoral anak di dalam skema Paroki Ramah Anak. Selama 2 hari, GPIC melakukan kegiatan bersama para pastor, para ketua-ketua Dewan Pelaksana Paroki, dan seksi-seksi anak untuk paroki sewilayah Kevikapan Ruteng. Ya. Tema utama dari kegiatan yang dibuat di tempat ini berkaitan dengan child protection, ya, dan bagaimana kita mengajak ini paroki yang ada di wilayah Kevikapan Ruteng dengan segala kapasitasnya, ya, bisa dapat membantu pemenuhan hak-hak anak. Dan kegiatan ini diselenggarakan oleh GPIC dan kami bermitra juga dengan Wahana Visi Indonesia dan pihak-pihak yang kami minta sebagai narasumber dan pemberi input ada Dr. Martin Chan, ada Dr. Ardus Jahaut, dan Bapak Anton Jeraman, sarjana hukum sebagai seorang advokat, praktisi hukum, dan saya sendiri sebagai seorang pastor juga merangkap sebagai seorang praktisi hukum atau advokat. Nah Romo, yang hadir di sini siapa saja? Apakah hanya pastor paroki atau mungkin pengurus paroki lainnya Romo yang hadir? Yang hadir dalam kegiatan selama 2 hari ini, selain pastor paroki, juga ada ketua-ketua Dewan Pelaksana, harian Dewan Paroki, dan seksi-seksi anak, pendamping-pendamping anak di tingkat paroki sewilayah Kevikapan Ruteng. Nah Romo, sekarang kita masuk ke Paroki Ramah Anak. Nah mungkin bisa Romo jelaskan gereja atau Paroki Ramah Anak ini gambarannya seperti apa Romo? Ya. Jadi gagasan Paroki Ramah Anak ini satu gagasan yang menurut hemat saya penting untuk juga menjadi bagian dari warna kehidupan paroki. Ya. Paroki Ramah Anak bukan berarti selama ini paroki tidak ramah, bukan itu pengertiannya. Tetapi paroki ramah anak lebih pada pengertian bagaimana paroki, gereja dengan segala kapasitas yang dia miliki, ya, ini dapat memfasilitasi pemenuhan hak anak. Ada 4 ini hak dasar anak, ya. Ada yang disebut hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan. Bagaimana gereja dengan kapasitas yang dia miliki memfasilitasi nih pemenuhan hak-hak anak ini. Dan paroki ramah anak, ya, ruang lingkup kerjanya itu pada 2 hal. Yang pertama, bagaimana paroki dengan segala kapasitasnya melakukan tindakan pencegahan, ya. Dan yang kedua, bagaimana paroki dengan segala kapasitasnya, ya, melakukan tindakan penanganan apabila terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak di wilayahnya. Ya. Omong tentang penanganan ini juga ada 2. Ya. Penanganan terhadap korban kekerasan, termasuk juga penanganan terhadap, ya, anak yang bermasalah dengan hukum. Ya. Karena kami selalu yakin bahwa anak yang bersalah dengan hukum, ya, yang kita sebut pelaku kejahatan, ya, anak ini pasti menjadi atau sebelumnya pernah menjadi korban dan karena itu perlu dipulihkan kembali. Oke Romo, dan ini yang menjadi latar belakang juga ya Romo yang akhirnya Paroki Ramah Anak ini dibentuk. Persis. Ada beberapa alasan
ya yang menjadi latar belakang kenapa sampai gagasan paroki ramah anak ini kita dengungkan, kita sosialisasikan, kita kampanyekan. Yang pertama, banyak kasus kekerasan anak. Ya, entah itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, termasuk penelantaran. Hal yang kedua, saya juga mau katakan bahwa ruang yang aman untuk anak ini makin sedikit ini. Makin sempit ini ruang yang aman untuk anak. Kita bilang keluarga menjadi tempat yang aman untuk anak. Ternyata banyak kasus kekerasan terjadi di dalam keluarga. Kita mau bilang sekolah ini menjadi ruang yang aman untuk anak. Ternyata sekolah juga menjadi lokasi yang banyak terjadi kasus kekerasan. Kita mau bilang gereja, ya kita mengantisipasi nih, jangan sampai ya ada kejahatan-kejahatan atau kekerasan anak itu terjadi di dalam lingkungan gereja. Ya, selain itu juga latar belakang yang lain adalah paroki ramah anak ini bagian dari pengembangan terhadap kegiatan sekami selama ini. Ya, kegiatan sekami selama ini menurut saya cenderung fokus hanya pada aspek spiritual dan belum menyentuh pada apa yang menjadi hak-hak anak yang dilindungi oleh negara dan undang-undang. Oke Romo, nah sekarang kegiatan ada di Unio dan saya mau tanya tentang cakupan wilayah program ini nanti, apakah hanya di beberapa paroki atau semua paroki di Keuskupan Ruteng nih Romo? Dalam rancangan kami ya sebagai implementasi dari Sinode 3 Keuskupan Ruteng dalam konteks pastoral anak, maka gagasan paroki ramah anak ini nanti akan disosialisasikan untuk semua paroki yang ada di wilayah Keuskupan Ruteng. Jadi semua paroki ya. Nah Romo, ini yang terakhir. Peran pastor paroki dalam paroki ramah anak ini seperti apa Romo? Peran pastor paroki dalam konteks paroki ramah anak, dia punya peran strategis ini. Dia punya peran yang sangat penting karena pastor paroki itu adalah ketua umum ya dari lembaga paroki. Jadi representasi dari paroki itu ada pada pastor paroki. Dan saya berharap pastor paroki ini menjadi penggerak utama ya supaya paroki ramah anak itu betul menjadi satu hal yang urgen, strategis untuk kepentingan anak itu sendiri. Kita masih berbincang tentang paroki ramah anak. Nah sekarang telah hadir bersama saya ada Pastor Paroki Ekaristi Kudus Karedong, Pater Kris SPD. Apa kabar Pater hari ini? Kabar baik. Oh ya, mungkin bisa dibuka maskernya. Ya. Kita sudah save semua nih Pater. Ya. Nah Pater, selama 2 hari ini diadakan kegiatan Child Protection ya dalam rangka pembentukan paroki ramah anak. Apa komentar Pater tentang kegiatan ini? Ya, setelah mengikuti proses 2 hari ini, saya lihat hal ini memang sangat bagus kalau keuskupan mempunyai program seperti ini, dan saya kira itu menjawab berbagai kebutuhan, terutama di situasi kota ini. Kompleksitas permasalahan dengan anak-anak cukup rumit, sehingga diharapkan dengan pencerahan 1-2 hari ini semua komponen baik orang tua, pendidik ataupun lembaga-lembaga religius, pastor dan berbagai komponen sangat berperan untuk membantu anak-anak bisa bertumbuh berkembang secara baik begitu. Oke Pater, nah ini kita bicara kompleks paroki dalam kota nih. Ya. Apakah menurut Pater pembentukan paroki ramah anak untuk paroki dalam kota apakah penting atau bagaimana nih? Diperlukan atau tidak nih Pater? Saya kira itu memang sangat perlu dibutuhkan karena sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kalau dilihat anak-anak sekarang ini ya mungkin dengan perkembangan teknologi, globalisasi, berbagai permasalahan semakin kompleks. Mungkin banyak anak juga yang sudah boleh dikatakan orang tua kewalahan untuk mengatur, membutuhkan
pihak lain untuk membantu. Sehingga paroki sebagai instansi religius mungkin perlu juga untuk membantu dari segi ini, kerohanian dan lain-lain, pendampingan. Tentu bekerja dengan banyak pihak, lembaga-lembaga yang bisa membantu begitu. Oke, Pater Krisna, sebagai gembala, kira-kira peran pastor paroki untuk paroki ramah anak ini seperti apa? Ya, sebagai gembala tentu berperan pertama sebagai fasilitator, koordinator yang mengajak para orang tua untuk kembali menyadarkan tugas dan peran mereka sebagai orang tua supaya pendidikan anak jangan diabaikan. Tentu juga diajak juga dengan berbagai pihak yang lain, terutama di sekolah, mulai dari tingkat dasar, PAUD dan seterusnya, juga untuk turut memperhatikan itu. Juga baik seksi-seksi di dalam paroki, dalam dewan, terutama yang menangani anak atau remaja, begitu juga turut mengambil bagian seperti itu. Jadi ya sebagai gembala tentu itu untuk mengembalakan dari yang kecil sampai yang besar. Nah. Oke, Pater, terima kasih banyak. Semoga pembentukan paroki ramah anak berjalan dengan sukses juga di paroki Pater nanti di paroki Ekaristi Kudus Karunia. Ya, Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi Paroki Ramah Anak. Terima kasih kepada Romo Martin Dinarut dan juga Pater Kris yang telah berbagi informasi kepada kita. Saya Rosi pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi selanjutnya.